Permisi. Iya, silahkan masuk. Permisi Bu, di sini kami ingin menanyakan bagaimana sih mengoperasikan aplikasi Siwasin di Inspektorat Kota Yogyakarta. Oh, ini mengenai aplikasi Siwasin ya? Kalau penggunaannya di Inspektorat Kota Yogyakarta itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan manajemen APIP dan juga tim audit. Kita bahas ya, mulai dari manajemen APIP terlebih dahulu. Jadi, bagaimana sih cara mengoperasikan aplikasi Siwasin bagi manajemen APIP? Pertama-tama, kita buka tautan Jupyter Smart Service, lalu kita masuk dengan mengisikan username dan password, setelah itu klik masuk. Selanjutnya, kita searching aplikasi Siwasin pada akun JSS. Lalu kita klik Siwasin dan isikan username serta password, lalu klik sign in. Apabila aplikasi Siwasin sudah resmi rilis, maka tidak perlu mengisikan username dan password. Setelah berhasil masuk ke dalam dashboard Siwasin, langkah pertama akan dilakukan oleh Kasubag FYP atau PEP, yaitu untuk melakukan input data terkait tim pengawasan atau audit, yaitu dengan cara klik menu perencanaan, lalu pilih tim pengawasan. Setelah itu, kita klik tombol tambah, maka kita bisa mulai melakukan penginputan terkait tim pengawasan. Berikut contoh pengisiannya. Lalu kita klik simpan. Maka hasil yang kita input akan muncul. Langkah berikutnya yaitu input PKPT dengan cara klik susun PKPT pada menu perencanaan, lalu klik tombol tambah. Seperti ini tampilan untuk menginput PKPT. Berikut adalah contoh pengisiannya. Setelah selesai kita menginput, lalu kita klik simpan, maka akan muncul pada layar seperti ini. Selanjutnya, dalam kolom aksi terdapat berbagai macam fitur, mulai dari kartu tugas untuk mencetak kartu tugas seperti ini. Lalu ada surat tugas, edit PKPT, lalu ada fitur hapus PKPT dan juga histori PKPT. Fitur Excel itu untuk cetak PKPT, lalu filter untuk memfilter, lalu reset untuk melakukan refresh data. Langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Kasubag Umpok, yaitu dengan membuat draft SPT berdasarkan PKPT dan tim pengawasan yang telah diinput oleh Kasubag FLAP atau PEP. Caranya, kita klik input nomor SPT, lalu kita pilih tombol plus pada kolom aksi, lalu pilih tim pengawasan disesuaikan dengan nama kegiatan pengawasan serta objek pengawasannya, lalu setelah itu kita klik simpan. Maka draft SPT berhasil dibuat. Setelah draft SPT berhasil dibuat, selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Irban atau Inspektur Pembantu. Berikut adalah tampilan dashboard manajemen APIP selaku Irban. SPT yang baru akan muncul pada notifikasi dengan keterangan SPT baru. Selanjutnya, Irban akan melakukan verifikasi dengan klik menu perencanaan lalu pilih verifikasi SPT. Untuk melihat draft SPT, dapat klik tombol mata pada kolom aksi. Berikut adalah contoh tampilan draft SPT. Untuk melakukan verifikasi, dilakukan klik tombol centang 2 pada kolom aksi, maka akan muncul keterangan seperti ini. Di sini, Irban dapat menolak draft SPT apabila terdapat ketidaksesuaian dan apabila telah sesuai, dapat langsung klik verifikasi. Setelah berhasil verifikasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, SPT akan naik untuk dilakukan verifikasi oleh inspektur. Berikut adalah tampilan dashboard manajemen APIP inspektur. Pada ikon lonceng akan muncul notifikasi terkait dengan draft SPT baru yang telah diverifikasi oleh Irban dengan keterangan verif Irban. Untuk melakukan verifikasi SPT, kita klik menu perencanaan lalu pilih verifikasi SPT. Selanjutnya, untuk melihat draft SPT, kita klik tombol mata pada kolom aksi. Untuk melakukan verifikasi, kita klik tombol centang 2 pada kolom aksi. Maka akan muncul keterangan seperti ini.
inspektur dapat klik verifikasi untuk verifikasi draft SPT. Setelah berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini, dan draft SPT tersebut dapat diinput nomor SPT-nya oleh Kasubag Unpad. Selanjutnya, Kasubag Unpad akan membuka kembali aplikasi Siwasin dan muncul dashboard sebagai berikut. Pada dashboard ini, Kasubag Unpad akan menerima notifikasi terkait dengan draft SPT yang telah diverifikasi oleh inspektur dengan keterangan verif inspektur. Untuk input nomor SPT, kita klik menu perencanaan, pilih input nomor SPT. Selanjutnya, kita klik ikon kertas pada kolom aksi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, kita bisa langsung mengisikan nomor SPT-nya. Setelah selesai, lalu kita klik simpan. Setelah berhasil menyimpan, kita klik tombol mata untuk melihat SPT yang sudah terdapat nomor SPT-nya. Berikut adalah tampilan SPT yang sudah disertai nomor dan dapat langsung dicetak untuk diedarkan kepada tim pengawasan atau audit. Tahap terakhir, penggunaan aplikasi Siwasin oleh manajemen APIP akan dilakukan oleh Kasubag EFLAP atau PEP. Di sini, EFLAP atau PEP dapat mencetak PKPT pada menu perencanaan, pilih cetak PKPT, lalu dapat klik tombol Excel untuk mencetak dalam bentuk Excel. Selanjutnya, Kasubag EFLAP atau PEP akan melakukan cetak rekapitulasi TLHP setiap semester dengan cara klik menu pelaporan, pilih rekapitulasi TL, dan dapat klik tombol Excel. Berikut adalah contoh hasil cetakan rekapitulasi TLHP. Selain itu, Kasubag EFLAP atau PEP dapat memonitoring tindak lanjut dengan klik menu monitoring TL dan juga dapat mencetaknya dengan klik tombol Excel. Berikut adalah contoh hasil cetakan monitoring TL. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengoperasikan aplikasi Siwasin bagi tim audit. Pertama-tama, kita buka tautan GP Smart Service, lalu kita masuk dengan mengisikan username dan password, setelah itu klik masuk. Selanjutnya, kita searching aplikasi Siwasin pada akun JSS. Lalu kita klik Siwasin dan isikan username serta password, lalu klik sign in. Apabila aplikasi Siwasin sudah resmi rilis, maka tidak perlu mengisikan username dan password. Cara mengoperasikan aplikasi Siwasin oleh tim audit di sini akan dicontohkan cara mengoperasikannya oleh ketua tim, karena tim audit lain hanya dapat melihat atau melakukan monitoring. Saat sudah masuk ke dalam aplikasi Siwasin dan dapat dilihat tampilan dashboard seperti ini. Langkah pertama yaitu melakukan input data hasil audit dengan cara klik pelaksanaan lalu pilih input nomor LHA. Kita klik ikon pada kolom aksi sesuai dengan kegiatan yang akan kita input, lalu kita dapat mulai melakukan penginputan dan upload LHA. Berikut adalah contoh pengisiannya. Setelah selesai, kita dapat klik simpan, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Setelah selesai input LHA, kita upload kertas kerja audit dengan cara klik menu pelaksanaan, lalu pilih upload KKA, lalu kita klik tombol tambah, maka akan muncul pengisian seperti berikut. Lalu kita isi datanya. Setelah itu, kita juga akan upload kertas kerja auditnya. Setelah selesai, kita bisa klik simpan. Lalu, selanjutnya kita bisa menambahkan kertas kerja audit sesuai dengan jumlah kertas kerja audit dalam kegiatan tersebut. Setelah kita selesai upload seluruh kertas kerja audit, kita dapat input temuan dengan cara klik menu perencanaan, lalu klik temuan. Berikut adalah tampilan menu temuan. Selanjutnya, kita klik tombol tambah temuan, dan muncul seperti ini. Berikut adalah contoh pengisiannya yang kita isikan, mulai dari tahun, lalu objek pengawasan, kita pilih. Setelah itu, kita input temuannya apa. Lalu, kita pilih kode temuan.
Setelah selesai memilih kode temuannya, lalu kita mengisikan terkait dengan kondisi temuan. Selanjutnya, kriteria temuan disertai dengan sebab dan juga akibat temuannya. Setelah itu, kita pilih kode rekomendasi dan juga kita isikan rekomendasinya. Lalu, kita upload file terkait temuan tersebut. Di sini, kita juga dapat menambahkan rekomendasi dengan cara klik tombol Add. Setelah selesai, nanti kita dapat klik Save Change. Maka data temuan sudah muncul dalam menu temuan seperti berikut. Setelah berhasil input temuan, langkah selanjutnya yaitu input hal-hal dengan cara klik pelaksanaan lalu hal-hal, kita klik tombol tambah hal-hal. Kita pilih objek pengawasannya. Lalu kita isikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Selanjutnya kita isi kriteria, saran, dan juga kondisi auditing. Lalu kita dapat mengupload file pendukungnya. Kita juga dapat menambahkan data saran dan upload file dengan klik tombol Add. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita akan klik Save Change, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menunggu tanggapan auditi terkait dengan temuan serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut. Selanjutnya, apabila auditi telah menanggapi terkait dengan temuan dan hal-hal tersebut, kita bisa cek pada dashboard ketua tim akan muncul notifikasi pada icon lonceng di sebelah kanan atas layar. Seperti itu. Selanjutnya, kita cek tanggapan audit dengan cara klik pelaksanaan lalu pilih temuan. Dapat kita lihat status berubah menjadi ditanggapi OPD. Lalu pada kolom aksi terdapat 3 ikon, yaitu ikon komentar untuk mereply tanggapan auditi apabila masih terdapat ketidaksesuaian tindak lanjut. Lalu ikon detail untuk melihat seluruh riwayat tanggapan baik auditi dan juga tim audit. Selanjutnya, pada ikon centang 2 itu untuk melakukan verifikasi. Akan muncul keterangan seperti berikut. Selanjutnya, kita klik verifikasi, maka status berubah menjadi selesai. Selanjutnya, kita juga akan melakukan hal yang sama terkait dengan hal-hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu pada menu hal-hal, kita akan melakukan sama seperti temuan tadi dalam melakukan verifikasi. Jika kita sudah selesai melakukan verifikasi, maka status juga berubah menjadi selesai. Selain itu, kita juga dapat melihat rekapitulasi terkait tindak lanjut dan juga nanti kita dapat mendownloadnya dalam bentuk Excel. Kita juga dapat melihat monitoring tindak lanjut serta mendownloadnya. Dengan ini, maka seluruh rangkaian mengoperasikan aplikasi Siwasin oleh tim audit telah dinyatakan selesai. Nah, seperti itu cara mengoperasikan aplikasi Siwasin bagi manajemen dan juga tim audit. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Cukup, terima kasih. Sekarang kami akan kembali ke ruangan untuk mencoba langsung mengoperasikan aplikasi Siwasin. Kami pamit dulu ya, Bu. Terima kasih.